Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu peserta diklat penguatan kompetensi kepala madrasah dimanapun Bapak dan Ibu berada. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran khususnya untuk mata diklat kepemimpinan, perubahan, dan kewirausahaan. Dalam mata diklat ini dibahas dua materi. Yang pertama adalah kepemimpinan perubahan dan yang kedua adalah tentang kewirausahaan. Untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu tentang kepemimpinan perubahan. Pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat kita sekarang ini di segala bidang dan seni kehidupan berdampak luas terhadap pendidikan. Sekolah sebagai satuan pendidikan terkecil yang menjadi ujung tombak pendidikan nasional, termasuk organisasinya, juga harus mengalami perubahan. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, dimanapun Bapak dan Ibu berada, saat ini kita berada pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini termasuk ke dalam era abad ke-21, di mana pada abad ke-21 ini lebih kita kenal dengan istilah revolusi pendidikan. Khususnya revolusi ini berawal dari terjadinya revolusi industri, di mana saat ini lebih kita kenal dengan revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi industri 4.0 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah harus membawa madrasahnya ke era pembelajaran di abad 21. Kalau kita lihat berbicara tentang abad ke-21, di mana saat ini adalah revolusi industri pada abad 4.0, ya, ada beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu bawa ke dunia pendidikan. Yang pertama sekali adalah tentang penggunaan cloud teknologi atau cloud computing, di mana saat ini seluruh file-file Bapak dan Ibu sudah bisa disimpan dan digantungkan, di mana bisa digantungkan di awan, sehingga Bapak dan Ibu kemanapun file-file tersebut bisa Bapak dan Ibu bawa. Kemudian ciri yang kedua 4.0 tadi adalah Internet of Things, yaitu penggunaan internet untuk segala bidang. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan big data, dan yang terakhir adalah tentang intelligent learning atau pembelajaran yang cerdas. Bapak dan Ibu sebagai pemimpin harus melakukan perubahan-perubahan menuju pada pembelajaran abad 21 di sekolah atau madrasah yang Bapak dan Ibu pimpin. Kepemimpinan perubahan adalah sebuah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dalam organisasi, sehingga membawa perubahan yang menjadikan semua komponen dalam organisasi itu menyatu dan saling berempati untuk membawa perubahan yang dibuatnya agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai positif terhadap organisasi. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa melihat lebih dari yang orang lain melihat, dan juga bisa melihat jauh daripada orang lain yang bisa melihat, dan juga bisa melihat sebelum orang lain melihat. Bapak dan Ibu sebagai kepala pemimpin, sebagai leader, harus mempunyai kelebihan dibanding dengan guru, staf yang ada di lingkungan kerja Bapak dan Ibu. Peran kepala sekolah di dalam sebagai agen perubahan, yang pertama adalah perubahan kepribadian dan sosial. Seorang kepala sekolah di dalam memanage sekolah atau madrasahnya harus merupakan agen yang dapat merubah kepribadian baik guru, baik siswa, baik pegawai, dan seluruh aparat atau barangkali masyarakat yang ada
di lingkungan sekolah. Itulah peran pertama daripada seorang kepala sekolah sebagai agen perubahan. Peran kepala sekolah dalam agen perubahan yang kedua adalah dalam perubahan pembelajaran. Bapak dan Ibu, di saat pandemi COVID-19 sangat terasa sekali bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang selama ini kita laksanakan tidak berdaya dan tidak bisa dilaksanakan ketika menghadapi COVID-19. Untuk itu Bapak dan Ibu, kejadian ini merupakan pengalaman bagi kita untuk selalu berubah, untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, pembelajaran yang terbaru, pembelajaran kekinian yang bisa diakses oleh siswa dari manapun dia berada. Jadi di sini sebagai Bapak dan Ibu, sebagai kepala dalam perubahan pembelajaran, Bapak dan Ibu ya bisa melakukan perubahan pembelajaran ya, dari era kolonial menjadi era digital. Kemudian yang ketiga, peran kepala sekolah dalam perubahan pengembangan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau selama ini di dalam pembelajaran sekolah hanya melakukan pembelajaran yang sifatnya klasikal, di era teknologi, di abad ke-21 ini, pembelajaran klasikal yang Bapak dan Ibu laksanakan di sekolah tidaklah lagi mencukupi untuk konsumsi sebagai generasi milenial atau generasi alfa yang tengah hadir di bangku sekolah yang Bapak dan Ibu pimpin. Untuk itu Bapak dan Ibu, sebagai agen perubahan dalam pengembangan sekolah, Bapak dan Ibu harus mengembangkan infrastruktur bagaimana agar pembelajaran di sekolah tidak lagi sifatnya hanya klasikal. Mungkin bisa Bapak dan Ibu buat pembelajaran dalam bentuk online berbasis web, atau barangkali mixing antara pembelajaran digital atau pembelajaran virtual atau pembelajaran online yang digabung dengan pembelajaran klasikal. Untuk itu saya harapkan kepada Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, lakukanlah pengembangan di sekolah, ya, pengembangan yang mengarah kepada teknologi, di mana suatu saat nanti Bapak dan Ibu akan merasakan dampak daripada teknologi digital tersebut di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, peran kepala sekolah dalam perubahan manajemen sumber daya. Dalam mengelola sumber daya, saat ini beberapa instansi kementerian telah melakukan perubahan manajemen sumber daya. Contohnya saja di Balai Diklat, untuk memanage, untuk melakukan perubahan-perubahan sumber daya. Kami di Balai Diklat telah melakukan pembelajaran sistem online dengan membuka kelas, yaitu dalam bentuk diklat jarak jauh. Perubahan manajemen yang Bapak dan Ibu laksanakan ya tidak lagi bertumpu pada banyaknya sumber daya yang bisa diberdayakan di sekolah, tetapi bagaimana dengan sumber daya yang sedikit Bapak dan Ibu bisa membuat pekerjaan semaksimal mungkin. Karena di dalam teknologi saat ini di era abad ke-21, penggunaan teknologi sangat membantu terhadap pekerjaan sumber daya tersebut. Untuk itu Bapak dan Ibu, silakanlah Bapak dan Ibu kembangkan madrasah Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu dalam mengembangkan sumber daya ini, agar pengelolaan sumber daya di sekolah Bapak dan Ibu dapat dilakukan dengan efektif dan inovatif, sehingga seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Kemudian yang kelima adalah peran kepala sekolah dalam perubahan kewirausahaan. Bapak dan Ibu sebagai agen perubahan di sekolah sudah selayaknya memikirkan bagaimana caranya agar sekolah atau madrasah mempunyai sebuah jaringan kewirausahaan, yang mana jaringan kewirausahaan ini akan menumbuhkan nilai-nilai kepada siswa setelah mereka tamat dari sekolah atau madrasah, sehingga mereka akan bisa menjadi wirausaha-wirausaha yang sukses di lapangan ketika mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau barangkali ke sekolah yang lebih tinggi. Peran kepala sekolah dalam perubahan kewirausahaan perlu memikirkan bagaimana contoh-contoh wirausaha yang bisa diterapkan di sekolah,
untuk membantu ekonomi sekolah agar sekolah bisa bertahan, agar sekolah bisa maju, agar sekolah bisa membiayai dirinya sendiri. Dan contoh-contoh kewirausahaan yang Bapak dan Ibu terapkan di sekolah ini merupakan suatu contoh bagi siswa ketika mereka tamat dari sekolah atau madrasah yang Bapak pimpin. Mereka akan berpikir bagaimana menciptakan wirausaha atau usaha-usaha yang sifatnya bisa menguntungkan dan menghidupi kehidupan mereka. Kemudian peran kepala sekolah dalam perubahan supervisi pembelajaran. Pada saat sekarang ini, di dalam proses pembelajaran, Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah harus melakukan supervisi di segala bidang, baik di bidang sarana prasarana, baik di bidang tenaga pendidik, di bidang tenaga kependidikan, di bidang tenaga yang lain, supervisi di dalam proses pembelajaran, supervisi di dalam pengelolaan pembelajaran, supervisi dalam melakukan masalah untuk media pembelajaran, ya, supervisi pada pembelajaran yang lebih baik daripada pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan saat ini di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah peran kepala sekolah dalam perubahan teknologi informasi. Bapak dan Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah harus menjalankan sekolah, merubah sekolah dari teknologi yang dahulunya teknologi yang kita gunakan masih dalam teknologi analog berubah menjadi teknologi digital. Bapak dan Ibu, kehadiran teknologi di tengah-tengah dunia pendidikan sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa penggunaan IT, penggunaan laptop, penggunaan Android untuk keperluan sekolah sudah selayaknya harus dimiliki, harus diketahui oleh kepala sekolah, seluruh perangkat yang ada di sekolah, termasuk juga siswa. Jadi larangan untuk membawa HP Android ke sekolah untuk zaman ini sudah tidak zamannya lagi. Karena banyak sekarang pembelajaran-pembelajaran yang bisa dilakukan oleh sekolah dengan melalui pembelajaran-pembelajaran online, pembelajaran daring, di mana semua pembelajaran itu hanya dapat diakses dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan Android. Untuk itu Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah harus melakukan perubahan, terutama di bidang teknologi dan informasi. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama harus bisa menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Bapak dan Ibu sebagai kepala, di dalam fungsi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah atau madrasah, bisa menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Tujuan pembelajaran ini selayaknya tertuang di dalam buku 1 KTSP, di mana di situ setelah urutan tujuan pembelajaran nasional akan tertuang tujuan pembelajaran bagaimana yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, menjadi narasumber bagi staf. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah atau kepala sekolah harus bisa mengajari, bisa menjadi narasumber bagi staf untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan pengetahuan, dan untuk meningkatkan pemahaman mereka apa yang mereka kerjakan di sekolah atau madrasah yang Bapak dan Ibu pimpin. Kemudian yang ketiga, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif bagi pembelajaran. Seorang kepala sekolah atau madrasah mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya untuk melakukan pembaruan agar iklim sekolah dalam proses pembelajaran dapat terasa kondusif ketika siswa menerima pembelajaran di sekolah. Bapak dan Ibu, untuk hal ini Bapak dan Ibu harus berpikir bagaimana menciptakan sebuah ruangan pembelajaran yang kondusif, ruangan pembelajaran yang nyaman, ruangan pembelajaran yang bersih dan cukup cahaya agar siswa di dalam proses pembelajaran betul-betul berasa nyaman. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan visi dan misi sekolah ke staf.
Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah harus paham betul visi dan misi sekolah yang telah tertuang di dalam dokumen 1 KTSP yang Bapak dan Ibu buat. Visi misi ini merupakan cita-cita dan program-program yang Bapak dan Ibu laksanakan ke depan selama 4 tahun. Visi dan misi yang Bapak dan Ibu tuangkan di dalam dokumen 1 KTSP harus bisa dikomunikasikan ke seluruh staf agar visi dan misi ini dapat berjalan dengan baik dan bisa Bapak dan Ibu mendapatkan hasil dari apa yang telah dicita-citakan selama 4 tahun sebelumnya. Kemudian yang kelima, mengkondisikan staf untuk mencapai cita-cita profesional tinggi. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah harus membuat sebuah sistem ya untuk kepada staf agar mereka bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pendidikan mereka agar mereka bisa menjadi staf yang handal dan mempunyai cita-cita dan profesional yang tinggi. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah di sini dibuatkan perbedaan. Apa bedanya antara manajer dan pemimpin? Yang pertama, manajer fokus pada upaya mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sedangkan pemimpin fokus pada visi dan misi, menciptakan perubahan menjadi lebih baik dan lebih maju. Kemudian manajer merencanakan rencana kerja secara detail untuk mencapai tujuan. Sementara pemimpin menentukan arah dan memikirkan strategi menuntaskan misi. Inilah perbedaan antara manajer dan pemimpin. Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, di samping Bapak sebagai pemimpin di sekolah atau di madrasah, Bapak juga bertindak sebagai manajer. Jadi kedua fungsi tersebut sebagai pemimpin kepala madrasah harus Bapak dan Ibu emban bisa menjadi sebagai pemimpin dan juga menjadi sebagai seorang manajer. Bapak dan Ibu, itulah materi tentang kepemimpinan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menciptakan kepemimpinan perubahan. Bagaimana triknya untuk melakukan perubahan kepemimpinan tersebut? Yang pertama, kalau Bapak dan Ibu lihat pada diagram ini, pemahaman perlunya perubahan, analisis kebutuhan, dan identifikasi masalah. Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan perubahan kepemimpinan di sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan dan mengidentifikasi akar-akar permasalahan apa yang mengganjal sehingga perubahan di sekolah tidak bisa terjadi dengan cepat atau dengan baik. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan perubahan, yaitu menciptakan kesadaran perlunya perubahan dan suasana yang kondusif untuk perubahan. Bapak dan Ibu sebagai agen perubahan harus bisa membangun hubungan perubahan dan menciptakan kesadaran di seluruh warga sekolah akan perlunya perubahan dan suasana yang kondusif di seluruh lini, di seluruh lokasi, dan di seluruh tempat yang ada di madrasah dan sekolah yang Bapak dan Ibu pimpin. Kemudian yang ketiga, upaya ke arah perubahan, yaitu menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Bapak dan Ibu sebagai pemimpin, bagaimana upaya ke arah perubahan dalam pekerjaan tersebut agar bisa dilaksanakan dan juga agar bagaimana seluruh pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh staf dan seluruh staf bisa mengerjakan apa yang telah Bapak dan Ibu buat sebagai tugas bagi mereka di dalam melakukan perubahan. Kemudian yang keempat, generalisasi dan stabilisasi, yaitu untuk memastikan penerapan inovasi dan tidak mengalami perubahan yang lebih lanjut. Bapak dan Ibu, di era zaman abad ke-21, Bapak dan Ibu harus lebih banyak untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di dalam kelas agar pembelajaran sesuai dengan era, sesuai dengan abadnya, di mana pada saat ini adalah abad ke-21, di mana pembelajaran
sudah mengarah ke pembelajaran digital. Bapak dan Ibu, yang kelima adalah evaluasi. Apa yang telah dipelajari dan setelah ini apa yang harus dilakukan. Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah, sebagai pemimpin harus bisa mengevaluasi apa yang telah dicapai, apa yang telah Bapak dan Ibu perbuat di sekolah, sehingga ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pembelajaran, di dalam lingkungan yang kondusif, di dalam proses interaksi antar guru dengan siswa, di dalam hubungan siswa dengan siswa, hubungan antar guru dengan guru. Bapak dan Ibu harus bisa mengevaluasi segala kebijakan-kebijakan yang pernah Bapak dan Ibu buat, dan untuk mengevaluasi tersebut Bapak dan Ibu bisa untuk melakukan peningkatan di kemudian hari. Bapak dan Ibu, itulah kira-kira materi kita tentang kepemimpinan perubahan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang materi kewirausahaan. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah atau sebagai kepala madrasah, harus mencarikan solusi, mencarikan jenis kewirausahaan yang cocok di sekolah Bapak dan Ibu. Kewirausahaan adalah salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah, sebagaimana tercakup di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu sebagai kepala harus bisa, yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu harus bisa bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Dan yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Kemudian yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. Kemudian yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa sekolah madrasah sebagai sumber pelajar bagi peserta didik. Bapak dan Ibu, seorang yang bekerja di suatu organisasi bisnis yang dimiliki orang lain, namanya adalah karyawan daripada bisnis tersebut. Sedangkan seorang yang menciptakan dan menjalankan organisasi bisnis disebut dengan wirausahawan atau pengusaha. Jadi itulah bedanya. Apa bedanya antara wirausahawan dengan karyawan? Bapak dan Ibu sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah dan madrasah, sudah selayaknya Bapak dan Ibu memikirkan jenis wirausaha apa yang bisa Bapak dan Ibu kelola dan kembangkan di sekolah, agar siswa-siswa ketika pelaksanaan wirausaha ini di sekolah dapat mencontoh, dapat mengambil suatu pembelajaran bahwa bagaimana trik-trik untuk menjalankan sebuah kewirausahaan di lingkungan sekolah, agar nantinya mereka setelah tamat dari madrasah atau sekolah yang Bapak pimpin tidak lagi menjadi beban negara yang hanya mengharapkan bisa menjadi pegawai, tetapi mereka akan bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, karena selama mereka proses pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu, telah Bapak dan Ibu bekali dengan jenis-jenis kewirausahaan yang bisa mereka kembangkan setelah mereka tamat dari sekolah. Bapak dan Ibu sebagai contoh kewirausahaan yang bisa Bapak dan Ibu kelola di sekolah, seperti umpamanya adanya kerjasama koperasi dengan pengadaan peralatan untuk keperluan alat rumah tangga, atau barangkali juga sebagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh setiap guru yang ada di sekolah tersebut.
Untuk wirausaha ini sebenarnya bisa Bapak dan Ibu kembangkan dengan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan skopnya bisa Bapak dan Ibu perluas dari koperasi sekolah, barangkali akan bisa dikembangkan seluruh orang tua siswa yang berkeinginan dapat juga untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di sekolah atau madrasah yang Bapak dan Ibu pimpin. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, mulai saat ini sudah harus memikirkan wirausaha apa yang harus Bapak dan Ibu buat di sekolah. Dan saya berharap wirausaha ini perlu mendapat perhatian dan perlu mendapat bantuan ya, dari Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah untuk berkembang, untuk bisa dicontoh oleh siswa-siswa yang ada di sekolah dan ada di madrasah. Selain kewirausahaan, Bapak dan Ibu juga sebagai kepala sekolah dan kepala madrasah dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak lain di dalam hal melakukan kegiatan ya, wirausaha yang disebut dengan istilah kemitraan. Kemitraan di sini Bapak dan Ibu harus melakukan kerjasama bisa dengan kepolisian untuk menanggulangi masalah narkoba dan alat-alat berbahaya, dan juga Bapak dan Ibu bisa buat bagaimana kemitraan dengan tim kesehatan untuk masalah kesehatan di sekolah, kemudian kemitraan dengan pengusaha-pengusaha, wirausaha, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan sekolah untuk meraih keuntungan pada kedua belah pihak. Masalah kemitraan ini Bapak dan Ibu juga perlu jajaki. Kemitraan apa yang bisa dibangun di sekolah atau di madrasah? Untuk membangun kemitraan di sekolah dan madrasah, Bapak dan Ibu harus melakukan analisis SWOT, ya, mencari kekuatan-kekuatan sekolah, mencari kelemahan-kelemahan sekolah, mencari peluang-peluang sekolah, kemudian juga mencari ancaman-ancaman dari yang dihadapi sekolah. Sehingga dari seluruh keempat aspek tersebut, kekuatan, kemudian ancaman, tantangan dan peluang, bisa Bapak dan Ibu gunakan di dalam membangun sebuah kewirausahaan dan juga sebuah kemitraan. Dan Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu melakukan sebuah kemitraan, saya Bapak dan Ibu diharapkan bisa membuat sebuah MOU, Memorial of Understanding, antara sekolah yang Bapak dan Ibu pimpin dengan perusahaan tempat Bapak dan Ibu ikut bekerja sama. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu melalui video ini, saya himbau kepada Bapak dan Ibu, kepala sekolah dan kepala madrasah, supaya bisa memikirkan jenis wirausaha apa yang akan dikembangkan sekolah. Kemudian yang kedua, jenis kemitraan apa yang bisa dibangun antar sekolah dengan masyarakat, dengan perusahaan, dengan dunia industri, atau barangkali dengan orang tua siswa yang tergabung di dalam komite sekolah. Saya berharap dalam pembelajaran ini Bapak dan Ibu bisa belajar bagaimana membuat sebuah MOU antara sekolah Bapak dan perusahaan atau barangkali industri atau barangkali kesehatan atau instansi-instansi lain yang bisa Bapak dan Ibu ajak untuk melakukan kerjasama. Untuk itu saya berharap kepada Bapak dan Ibu melalui video ini untuk pembelajaran kepemimpinan perubahan dan kewirausahaan bisa menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu untuk menjadikan sekolah Bapak dan Ibu sekolah yang sudah berubah, ya, sekolah yang mempunyai perubahan dari tahun ke tahun menuju pembelajaran abad ke-21. Dan juga Bapak dan Ibu bisa mengembangkan jenis-jenis kewirausahaan di sekolah dan juga jenis-jenis kemitraan yang bisa dibangun oleh sekolah dengan dunia lain. Saya berharap video ini menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu dan bisa Bapak dan Ibu buat acuan di dalam proses
pelaksanaan pembelajaran. Demikian saja video ini saya buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memotivasi Bapak dan Ibu di dalam bekerja, khususnya dalam melakukan kepemimpinan perubahan dan kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.